Kisah Nabi Zakaria, dan penantiannya puluhan tahun mengharap anak. Kelompok terakhir para nabi dan rasul turun dari Ishak, Zakaria, Yahya dan Isa saling terkait, baik oleh hubungan darah maupun oleh kedekatan waktu dan lokasi. Untuk sepenuhnya memahami hubungan antara para nabi ini, yang terbaik adalah membaca semua kisah mereka bersama. Selama masa ini, hiduplah di antara Bani Israel seorang pria dengan nama Imran. Dia begitu terkenal karena kesalehannya sehingga dianggap sebagai salah satu keluarga terbaik sepanjang masa. Dia bukan seorang nabi atau rasul, tetapi rumah tangganya begitu mulia dan tinggi di kerajaan Allah sehingga bahkan ada satu bab dalam Al-Quran yang dinamai menurut namanya. Imran memiliki istri yang saleh, dan saudara perempuannya menikah dengan Zakaria, seorang nabi. Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang masa kanak-kanak atau masa muda Zakaria. Oleh karena itu, kisah Nabi Zakaria dimulai di akhir masa dewasa, ketika ia berusia lanjut. Dia adalah seorang nabi dan utusan Bani Israel. Dia adalah keturunan langsung dari Daud dan Sulaiman dan kegiatannya dipusatkan di Bait Al-Maqdis, di mana kuil Sulaiman pernah berdiri. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki tua lemah yang mencintai dan takut akan Tuhan, seorang lelaki tua, bernama Zakaria yang telah menghabiskan hidupnya untuk mendapatkan pengetahuan dan mengajar orang lain, murni untuk menyenangkan Allah. Al-Quran menceritakan kisahnya dalam surat Ali Imran 3, dan surat Maryam 19 dan ini mirip dengan kisah Nabi yang diceritakan dalam Injil Lukas. Nabi Zakaria adalah anggota keluarga Imran, keluarga yang diberkati yang anggota-anggotanya juga termasuk Isa Al-Masih dan ibunya, Maryam. Ketika Maryam muda pergi ke rumah doa di Yerusalem, Tuhan, dengan kebijaksanaan dan rahmat-Nya menunjuk Zakaria sebagai walinya. Setiap hari dia akan mengunjungi Maryam untuk memastikan bahwa semua kebutuhannya terpenuhi. Pengabdian Maryam kepada Tuhan mengesankan Zakaria dan dia kagum dengan keajaiban yang akan dia temukan di kamarnya. Dikatakan bahwa dia akan mendapatkan buah-buah musim dingin di musim panas dan buah-buahan musim panas di musim dingin. Ketika Zakaria bertanya tentang bagaimana Maryam mendapatkan buah-buahan, dia menjawab bahwa Allah, Sang Pemelihara, yang telah menyediakan rezeki. Maryam berkata, "Itu dari Tuhan, sesungguhnya, Allah menyediakan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas." Al-Quran pukul 3.37. Ketika Zakaria mengamati kepatuhan total Maryam kepada Tuhan dan keyakinannya yang tak tergoyahkan kepadanya sebagai penyedia, itu membuka matanya pada konsep baru. Hubungan Nabi Zakaria dan Maryam. Tidak peduli seberapa besar, atau alternatifnya, kebutuhan kita yang tidak signifikan terasa bagi kita, Tuhan selalu ada untuk mendengarkan dan menanggapi. Ini adalah ide yang sangat penting untuk direnungkan. Tuhan akan memberi kepada hamba-hambanya yang adil tanpa batas. Maryam telah menerima buah di luar musim, Zakaria membuat permohonan untuk sesuatu yang menurut standar manusia tidak mungkin, karena dia dan istrinya sudah sangat tua dan waktu bagi mereka untuk mengandung seorang anak telah berlalu. Karunia Tuhan tidak dibatasi oleh keterbatasan duniawi, dan segala sesuatu mungkin terjadi. Zakaria belajar pelajaran penting ini dari lingkungannya. Maryam meminta seorang anak kepada Allah. Al-Quran pukul 3.39. Ketika Zakaria menerima berita yang mencengangkan ini, dia berdiri dalam doa. Dia menjawab dengan bertanya bagaimana ini bisa terjadi, mengingat usia tuanya dan kemandulan istrinya. Tuhan kemudian menegaskan pelajaran yang dipahami Maryam. Demikianlah Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Al-Quran pukul 3.40. Dikabulkan Allah. Reaksi ini mengingatkan pada reaksi sebelumnya yang diberikan oleh leluhurnya yang jauh, Ibrahim ketika diumumkan kepadanya bahwa ia akan memiliki seorang putra. Itu bukan pernyataan ketidakpercayaan, melainkan tanda seru kejutan. Zakaria melanjutkan. Zakaria berkata, "Berilah aku suatu tanda, bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas.
Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran 21:90. Ini bukan anak biasa. Yahya diberikan hikmat saat masih anak-anak dan diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh pada Taurat. Dia bersimpati dan mampu menunjukkan belas kasih dan belas kasihan kepada umat manusia. Tuhan menciptakan Yahya, benar, dan bebas dari dosa. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Quran pukul 19:12. Doa yang tulus dari seorang lelaki tua dan istrinya yang mandul diterima oleh Allah, dan sebuah pelajaran berharga diajarkan kepada semua umat manusia. Karunia Allah tidak terbatas.